Selamat pagi Indonesia dan dunia, karena kita mengudara di sejumlah jaringan radio yang ada di kota-kota Indonesia, baik jaringan radio Smart FM maupun radio Sonora. Dan kita juga sudah mengudara beberapa menit yang lalu di YouTube lewat radio Smart FM. Dan di berbagai gawai juga kita bisa didengarkan audionya lewat radiosmartfm.com. Hari ini hari yang berbahagia karena udara tidak terlalu mendung tapi juga cerah sedikit. Saya Chano Lembah, kita akan bersama dalam Perspektif Indonesia hingga pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Hari ini kita akan membahas tentang negara penting di dunia, saya kira sampai saat ini, yaitu Amerika Serikat yang sudah memiliki presiden ke-46 lewat sebuah drama yang cukup menegangkan. Dan yang menarik, Joe Biden ini adalah seorang dengan catatan yang unik. Pertama, tahun 72, 74 atau 74 dia adalah senator termuda, namun tahun 2021 dia adalah presiden tertua, terpilih pada usia 78 tahun. Kita akan mendiskusikan dengan beberapa narasumber dengan kompetensi dan kredensial masing-masing. Yang pertama, Lady First, saya undang Ibu Dewi Fortuna atau Profesor Dr. Dewi Fortuna Anwar, seorang peneliti senior, guru besar riset di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang kita kenal sebagai ahli hubungan internasional. Selamat pagi Ibu Dewi. Selamat pagi Mas Ican, baik-baik saja. Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah. Ya, yang kedua saya ingin menjumpai salah satu mentor saya juga, yaitu Pak Chris Kanter. Beliau kita minta karena beliau selain sebagai penasehat di Kadin, bayangkan tuh, dengan Kadin aja kita udah ngeri, apalagi dengan penasehatnya. Penasehat itu kadang didengar, kadang enggak, sering enggak. Itu biasanya posisi umum penasehat. Ya, jangan awal-awal jangan sudah curhat dong. enggak, itu umum. Umum. Oke. Beliau adalah Board of Governor di East West Center, sebuah lembaga yang saya kira penting dan simbolik karena lembaga inilah yang mengirimkan ibu dari presiden ke-44 ya, ibu dari Obama untuk datang ke Indonesia. Kalau tidak salah begitu ya Pak Chris Kanter ya. Selamat pagi. Ya, betul. Pagi. Yang berikutnya seorang akademikus mengajar jurusan hubungan internasional di Universitas Paramadina, Dr. Jayadi Hanan. Selamat pagi. Selamat pagi Bang Ican. Selamat pagi Bu Dewi, Pak Chris. Pagi Mas. Pagi ya. Mak Dewi. Pagi Mas Chris. Last but not least, nah ini penting ini, ekonom. Seorang ekonom yang merupakan pimpinan dari Mandiri Institute adalah Dr. Teguh Yudo Wicaksono. Selamat pagi. Selamat pagi Bang Ican. Selamat pagi Bu Dewi, Pak Chris. Selamat pagi Mas. Pagi Mas. Pagi. Oke, semoga sehat semuanya. Dan juga teman-teman yang juga ikutan di ruang percakapan Zoom ini. Saya biasanya memulai tema tentang Amerika atau tema apapun lewat politik. Kali ini saya ingin balik, mudah-mudahan tidak diprotes ya. Karena lapangan persoalan dari bukan hanya Amerika, tetapi seluruh dunia adalah ekonomi, selain tentu saja pandemi sebagai salah satu problem besar. Jadi barangkali kalau Bu Dewi dan Pak Jayadi tidak keberatan, kita akan meminta Pak Yudo dan Pak Chris untuk memberikan semacam lapangan bermain untuk kita berdiskusi, karena ketegangan global, ketegangan atau problem-problem di lembaga-lembaga multilateral maupun urusan-urusan bilateral pun urusannya ujung-ujungnya yang ditenteng di tas itu adalah ekonomi, kalau tidak salah demikian ya. Oke, secara umum barangkali Pak Chris Kanter boleh cerita dulu apa yang sebenarnya terjadi di Amerika sendiri dan ekonomi global, serta kalau boleh hubungan atau implikasinya kepada kita. Ya, terima kasih Bung Ijan, teman-teman sekalian dan para pemirsa. Memang dunia itu tentu Amerika itu selalu menjadi fokus perhatian yang luar biasa, terutama di dalam periode pilpres yang sekarang ini dia menjadi lebih menjadi perhatian utama karena style kepemimpinan maupun keputusan-keputusan yang dibuat di
di dalam masa pemerintahan Trump itu begitu kerasnya memang dia membangkitkan sentimen quote-unquote America for themselves, basically more or less like that. Sehingga pertarungan dengan Joe Biden ini bukan saja pertarungan antara Demokrat dan Republikan, tetapi juga pertarungan antara so-called yang umumnya negara-negara zaman sekarang mengambil policy yaitu global outreach, di mana merangkul tentu dengan negara-negara tertentu tergantung masalahnya, melawan memang yang selama ini diterapkan oleh Trump. Apalagi belakangan timbul masalah-masalah yang luar biasa, penjarahan ataupun pendudukan sementara, capital menjelang adanya pelantikan. Itu memang Amerika yang selama ini sebagai mengklaim ataupun sering dianggap sebagai simbol daripada demokrasi itu seakan-akan runtuh. Ya. Nah, selalu kalau pemerintahan baru itu, pertama apalagi ada perbedaan, kalau Trump itu Republikan, sekarang Biden Demokrat. Demokrat maupun Republikan itu mempunyai ciri-ciri standar di dalam mereka punya business approach. Ya. Kalau dari segi bisnis secara umum, ini umum Republikan, lebih dianggap business friendly karena dia biasanya sangat dekat dengan manufacturer di Amerika, sangat dekat dengan institusi-institusi bisnis lah. Demokrat itu sendiri lebih ke arah hak asasi manusia, lingkungan hidup. Nah, jadi sekarang dia menjadi lebih-lebih lagi karena begitu banyaknya kontroversial keputusan yang dibuat oleh Trump. Yang barangkali karena saya memang bidangnya bisnis, tentunya saya akan men-touch lebih banyak ke arah sana. Tapi kita perlu mengetahui bahwa sekarang ini semua watch carefully apa yang dilakukan oleh Biden di dalam 100 hari. Pak Kris, ya. Pak Kris, ada kegiatan simbolik yang dilakukannya pada hari pertama, yaitu kira-kira berkaitan mungkin. Yang pertama adalah langsung memperketat aturan dengan executive order soal penggunaan masker, COVID, protokol COVID dan sebagainya, sesuatu yang berlawan dengan Trump. Tetapi di sisi lain dia langsung mengadres Cina yang memberikan teguran atau larangan kepada kurang lebih 26 atau 28 pejabat senior Trump sebelum pelantikan. Jadi dia tetap ingin mengelola situasi sentimen di dalam negeri, begitu kalau tidak salah ya. Tetapi ya bagaimanapun juga kan Amerika dalam pemilihan ini kan terbelah dua. Maksudnya kita bisa melihat hasil dari voting di negara-negara bagian itu basically memang terbelah dua. Bahwa Biden itu menang jelas ya, dan menangnya itu tidak diragukan. Tetapi dia harus mengelola the sentiment of the whole people kan. Dan dalam pidatonya kan dia menyampaikan dia tidak lagi menjadi presiden yang memilihnya, mau begitu juga presiden dari yang tidak memilihnya dia. Which is good start ya. Very good. It's pidato Biden itu merupakan signal yang sangat positif, mengkonfirm semua yang dia kampanyekan. Kedua, nomination daripada kabinetnya dia, kalau kita lihat, itu juga mencerminkan kampanye-kampanye dia. Sehingga boleh dibilang ini pertama kali bahwa majority daripada kabinet itu perempuan. Majority daripada kabinet itu color. Colored maksudnya Latino, black. Jadi black semua. Jadi lebih banyak daripada the white, so-called white. Ini berbeda karena selama begitu banyaknya pemerintahan, sekitar 70% itu male, 70% itu white, non-color, white gitu. Jadi ini signal yang dikirim oleh Biden itu signal yang sangat positif di dalam langkah-langkah pertamanya dia. Tentu ini membutuhkan approval daripada Senat yang masih berjalan, yang tidak gampang karena ya simple majority-nya ada di Republican. Nah, kedua, jadi dia masih harus menunjuk 21 kabinet dan lembaga-lembaga seperti CIA, Homeland Security. Tapi kita bisa melihat di dalam nomination dia,
ini assuming itu diterima semua, itu majority bukan majority ya, lumayan banyak, sekitar 6-7 itu previous administration daripada Obama. Jadi mereka ini nomor satu kerjasamanya pasti kuat. Kedua, warna kepemimpinan Obama yang selama ini positif dan juga buat Indonesia, menurut saya akan tergambar. Karena Menteri Pertaniannya masih yang sama, banyak sekali. Nah, menyinggung tadi China, memang Biden mengeluarkan ketentuan itu dalam executive order-nya, tetapi dia juga menominate Catherine sebagai USTR. USTR ini tool trade yang paling istilahnya, ya kalau pakai bahasa sehari-hari kita, kalau buat negara-negara kayak Indonesia paling nakutin, paling segala macam barrier, segala macam itu dia memang yang mengendalikan. Nah, dia ini American China, jadi dia asal China. Representasi Asia lah ya. Ya, representasi Asia. Jadi dan dia itu sangat expert di dalam China. China policy itu dia dari dulu mendalami betul. Jadi kalau kita lihat, menurut saya akan ada perubahan signifikan dalam approach terhadap China. Dan ini bagus buat dunia. Nah, tapi yang juga harus menjadi perhatian kita bahwa even though selalu itu sangat dikenal Trump itu yang sangat everything America gitu ya. Tapi Biden ini juga di dalam dia punya 100 hari policy itu, dia akan menerapkan 10% tax untuk company yang mau expand di dalam negeri. Sebaliknya dia akan menerapkan 10% surtax untuk company industri Amerika tapi memproduksi barangnya di luar. Kemudian barang kan banyak yang begitu. Itu dia akan kenain tax. Ini pasti akan berdampak. Dalam bahasa Indonesianya apa itu? Jadi untuk perusahaan yang Amerika, industri Amerika yang membuat produksinya di Vietnam, produksinya di China, produksinya di Indonesia, kemudian menjual barangnya dan banyak juga barangnya dia ekspor kembali untuk dikonsum oleh orang Amerika, itu dia akan kenakan surtax. Begitu juga dia merencanakan untuk company yang mempunyai company Amerika ya, I'm talking about US company yang mempunyai properti, jadi di dalamnya tentu including factory, including manufacturing di luar negeri, dia merencanakan menerapkan ketentuan tax. Jadi itu kalau nggak salah mereka namakan itu GI, ada sebutannya itu, yang intinya itu dia akan menambah beban daripada, kalau nggak salah GILP itu, kalau nggak salah itu, dan itu dia akan, selama ini sudah ada. Yang lalu itu 10%, tapi dia akan naikin ke 21%, which is double. Jadi dengan perkataan lain sebenarnya dia America first juga, tentu karena dia presiden Amerika, tetapi dengan lebih halus, lebih canggih dan lebih. Ya, dia jauh lebih proper. Dan sebenarnya measurement seperti ini lumrah lah dilakukan oleh semua negara. Bagaimanapun juga pemerintahan itu kan harus nomor satu rakyatnya, nomor satu bangsanya ya. Baik. Kemudian dia akan menaikkan tax, baik corporate tax maupun individual tax, terutama tax orang kaya. Jadi tax corporate tax itu betul-betul Demokrat ya. Naik ke 28. Jangan Pak Kris, dan itu betul-betul Demokrat ya. Mengejar pajak itu betul-betul Demokrat. Oh ya, itu tipikal Demokrat. Itu sudah known lah. When you vote for Demokrat ya ini datang. Nah, yang bagus barangkali dan akan mempunyai dampak positif buat Indonesia, pertama pengalaman saya selama Obama, pemerintahan Obama, Indonesia ini mempunyai tempat khusus buat pemerintahan mereka. Dimulai itu betul-betul ketara sekali waktu Obama. Tentu karena historis dia dengan kita, tapi juga mewarnai pemerintahannya. Kunjungan undersecretary, assistant secretary itu jumlah paling banyak waktu Obama. Waduh, nggak berhenti-berhenti itu datang. Ini harapan saya akan mewarnai juga, mengingat tadi yang saya sampaikan lumayan banyak, sekitar 6-7 dari kabinet itu betul-betul ikut di pemerintahannya Obama. Dan Obama pasti tetap jadi teman diskusi informal ya.
Pasti itu persahabatan mereka itu berdua tuh memang luar biasa. Nah, jadi kalau kita lihat ini, immigration policy yang akan dia lakukan dalam 100 hari juga menunjukkan dampak yang bagus. Kan dia akan langsung merubah itu yang pembatasan terhadap Muslim visitor, semua yang selama ini semacam menganaktirikan Muslim, negara-negara Muslim, policy yang menyangkut itu dia akan reverse back. Jadi di sini ada harapan-harapan yang baik mengenai Indonesia. Kita memang mendapatkan advantage pada akhir masa Trump, di mana Indonesia ini diperpanjang GSP-nya, yang worth kurang lebih $2 billion. Itu is a surprise, karena semua hitungannya mestinya kita akan dicabut. Sama seperti India, sama seperti Turki. Itu dicabut. Padahal kalau pikir waktu itu India sudah melakukan lobby-lobby, termasuk membuat keputusan membeli F-16, tetap aja dia cabut. Indonesia diperpanjang. Jadi ini bagus. Dan menurut saya ini yang harus diantisipasi, apalagi Indonesia merancangkan untuk kita mempunyai trade dengan US itu naik menjadi 60 billion. Sekarang itu sekitar 28, 2020 ini closing dengan 25 billion. Dan selalu surplus di Indonesia. Barangkali itu dulu. Pak Kristanter sudah memberikan kita pengantar dan saya kira memberi ruang kita untuk berdiskusi apa yang sebenarnya terjadi terkait juga dengan hubungan kita dengan Amerika, khususnya dalam soal ekonomi bisnis. Kita akan lanjutkan, kita masih punya banyak waktu dan masih ada juga Profesor Dewi Fortuna Anwar, Dr. Jayadi Hanan, dan Dr. Teguh Yudo Wicaksono. Pastikan Anda masih dalam perspektif Indonesia. Topik kita adalah Biden di antara konsolidasi dalam negeri dan pengaruh luar negeri. Kita istirahat sejenak. Dan juga sahabat saudara serta Anda yang mendengarkan atau melihat kami di YouTube serta aplikasi lainnya. Tadi acara kita sudah dibuka oleh Pak Chris Kanter. Beliau adalah Dewan Penasihat Kadin yang merupakan Board of Governor dari East West Center. Setelah pelaku ekonomi, kita coba ke pengamat ekonomi. Ada Teguh Yudo Wicaksono. Dr. Yudo, bagaimana pengamatan Anda sendiri melihat tantangan yang dihadapi oleh Biden? Karena selain politik, tentu problem utamanya adalah sebenarnya kata orang, saya nggak tahu nanti betulkan kalau saya salah. Trump secara ekonomi Amerika tidak jelek-jelek amat gitu ya. Nah, gimana itu? Mungkin terima kasih Bang Ican, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya mau juga melanjutkan tadi beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Kanter ya. Itu saya setuju sekali. Memang kalau kita lihat trennya Demokrat itu kan standing besar gitu kan, kemudian juga tax juga dinaikkan. Dan memang kalau kita lihat bahkan sebelum Biden dilantik, Biden sudah menyampaikan bahwa dia akan menaikkan stimulus ekonomi sebesar 1,9 triliun US dollar. Itu the largest stimulus dalam sejarah Amerika ya. Walaupun memang sebetulnya sebelum Trump turun, Trump itu sudah mengajukan, Presiden Trump mengajukan proposal itu sekitar 1,8. Jadi memang dalam hal spending kelihatannya memang ada kesepakatan dari baik itu Presiden Trump maupun Biden bahwa ini butuh stimulus yang cukup besar, walaupun kemudian persoalannya kan di proposal Trump kemudian ditolak kalau nggak salah dari Senat Amerika gitu, sehingga setelah turun program itu tidak terjadi. Dan kalau kita lihat kan komposisi dari Senat 50-50, memang Demokrat cukup sama, kemudian dari House lebih banyak Demokrat, jadi kemungkinan besar Presiden Biden mungkin hanya membutuhkan mungkin sekitar 10 senator untuk mendapatkan goal untuk 1,9. Dan Kamala Harris menjadi tiebreaker situ ya? Ya, betul. Jadi kemungkinan akan mulus 1,9 triliun ini. Jadi kalau kita lihat lebih detail lagi program-programnya memang pemberian cek 1.400. Jadi setiap orang di Amerika apapun income-nya itu dapat cek $1.400 gitu loh. Jadi ini untuk mengebus satu demand permintaan sehingga ekonomi bisa bergerak lagi.
Nah, kemudian yang juga menarik sebetulnya sudah digaris bawahi oleh Pak Kris ya, mengenai Obama, dan ini juga menyambung bahwa di zaman Trump itu sendiri ekonomi membaik. Sebetulnya kan begini, ketika kebijakan ekonomi itu diimplementasikan, kadang-kala butuh waktu nih untuk mencapai. Jadi ketika Obama selama 8 tahun, terutama di 4 tahun terakhir, terjadi perbaikan ekonomi yang menikmati justru Presiden Trump. Jadi memang seperti itu. Nah, kalau kita lihat juga sebetulnya dengan banyaknya komposisi dari calon menterinya ini banyak Obama, saya setuju sekali bahwa ke depannya di bawah Biden mungkin kebijakan ekonomi tidak akan jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Presiden Obama. Yang satu misalnya komitmen terhadap renewable energies ya. Jadi kita bisa lihat Biden sendiri dengan executive order kan meng-cancel Excel project gitu kan. Kemudian juga kalau kita lihat Obama sangat committed terhadap green energy, kemudian juga listrik gitu ya, yang resource yang terbarukan. Nah ini kelihatannya juga akan terus berlangsung di periode Biden ini. Lalu juga yang mungkin menarik buat saya adalah di hari pertamanya Biden menandatangani Paris Agreement ya. Artinya kan sebetulnya ada semacam komitmen dari dari pemerintah Amerika yang sekarang untuk tunduk pada sistem multilateralisme untuk international rules gitu. Nah ini yang menurut saya juga menarik untuk dicermati karena nantinya akan berpengaruh terhadap misalnya perjanjian perdagangan gitu. Misalnya tadi sudah disinggung oleh Pak Kris terkait dengan perjanjian perdagangan baik itu TPP maupun yang lainnya, NAFTA, dan juga kemudian rules perdagangan yang lain termasuk juga dengan Cina gitu. Jadi tidak sembarangan menaikkan tarif menghambat produk Cina untuk masuk. Jadi ini mungkin kalau kita lihat sebetulnya perkembangan yang menarik untuk kita amati. Nah, kalau kita lihat biasanya memang ketika dan ini juga terjadi ketika ada stimulus ekonomi di negara Amerika, biasanya kita kedapatan tuh. Jadi kalau kita lihat mungkin merefleksikan apa yang terjadi ketika financial crisis 2008, Bank Sentral Amerika melakukan stimulus dan sekarang 1,9 triliun stimulusnya cukup besar. Kemungkinan juga akan banyak mungkin investasi portfolio yang masuk ke Indonesia. Nah ini juga di satu sisi dalam jangka pendek ini menguntungkan, tetapi mungkin menjadi hati-hati juga nanti ketika misalnya ekonomi Amerika mulai membaik lagi, karena kita bisa tahu di 2013 itu ada yang istilahnya taper tantrum ketika ekonomi membaik, uang tuh balik lagi dari emerging markets ke Amerika yang membuat kita waktu itu mata uang kita terdepresiasi gitu. Nah ini yang mungkin di satu sisi dalam jangka pendek mungkin untuk kita menguntungkan karena di sisi sebelum lain juga Pak uang. Dr. Yudo, sebelum ke kita dalam rivalitasnya dengan Cina bagaimana? Kan konon lebih friendly gitu. Kalau menurut saya mungkin kalau saya setuju dengan Pak Kris ya, artinya kedepannya mungkin tone-nya menjadi lebih soft, artinya tidak seperti Trump yang kelihatan di muka umum anti Cina gitu ya. Mungkin tone-nya lebih soft, tetapi saya melihatnya mungkin trade war tetap akan ada, tetapi mungkin dalam bentuk yang lebih soft. Jadi misalnya semacam perang dingin gitu ya. Betul. Jadi isu kayak misalnya Huawei untuk invest di 5G network di Amerika itu mungkin nggak akan mudah juga gitu. Itu kan padahal salah satu ekspor besar juga buat Cina ke Amerika ya. Kalau goods kalau goods gitu ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kanter bahwa memang America First itu juga tetap sama gitu, cuman caranya beda. Misalnya tadi ada insentif untuk realokasi, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kanter, perusahaan-perusahaan Amerika yang pindah dari Cina merelokasikan pabriknya ke Amerika mungkin dapat potongan pajak gitu, sementara yang masih tetap di sana tetap kena pajak, mungkin bentuknya seperti itu ya. Nah itu kan memang kelihatannya cara yang akan ditempuh di sana, walaupun misalnya saya ambil contoh itu juga nggak mudah juga dalam sisi bisnis ya. Misalnya Apple itu bangun pabrik di Texas, ternyata nggak mudah juga karena ternyata ekosistem laptop itu di Cina lebih terbangun karena ada ini menarik, ada satu mur yang hanya bisa diproduksi di Cina gitu. Di Amerika harus bangun lagi pabriknya. Nah hal-hal
detil-detil ini nih yang sebetulnya tidak mudah dipindahkan. Jadi kalaupun ada relokasi, itu the whole ecosystem gitu loh. Semua relokasi harus dipindahkan. Tapi kan nggak semuanya akan pindah ke Amerika. Jadi memang Amerika First sih menurut saya masih akan muncul ya di periode Biden ini. Ya, Pak Kris, kalau di kalangan usaha sendiri bagaimana melihat ketegangan Cina dan Amerika dalam bisnis? Kan kalau mereka baku hantam kan kita yang mati, itu konon katanya. Atau justru kita senang? Suara Pak Kris belum muncul. Ya, Oke. Nggak begitu juga ya. Bagaimanapun juga dua ekonomi terbesar itu di dunia, kalau mereka istilahnya masuk di dalam trade war, waktu yang lalu aja masih lebih banyak dalam bentuk statement oleh Trump saja, dia sudah berdampak very significant di dalam global economy. Apalagi kalau nanti langkah-langkah real yang dilaksanakan, itu saya yakin kedua belah pihak tidak pernah menghendaki seperti itu. Jadi bagaimanapun juga lebih kepada langkah-langkah detail strategik yang dilaksanakan yang akan berdampak. Itu barangkali yang akan mewarnai. Saya mempunyai dugaan atau anggap evaluasi saya terhadap 100 harinya Biden. Dia menetapkan akan melaksanakan broadband expansion di Amerika 100 billion dollar, 5G ya, 5G. Ini semua orang tahu the biggest playernya Huawei. Ya. Tapi saya hampir pasti nggak bakal dikasih ke Huawei. Jadi, tapi feeling saya dia akan membuka. Jadi istilahnya blacklist terhadap Huawei itu akan dilonggarkan. Kalau sekarang kan masih berlaku. Ini akan dilonggarkan, tapi dia tetap tidak akan kasih itu ke Huawei. Ini maksudnya signal di dalam tarik ulur antara Amerika dan China. Bagaimanapun juga, kalau tadi seperti sudah kita bahas, Mas Yudo juga sudah menyinggung mengenai multilateral misalnya. Jelas dia sudah signing balik lagi ke Paris Climate Accord, rejoining WHO. Saya yakin akan berlanjut, tapi Biden sama sekali tidak menyinggung dalam 100 harinya untuk reactivate TPP, meskipun itu diinitiate oleh Obama. Jadi feeling saya itu Trans-Pacific Partnership ya. Nah, itu kan dulu diinitiate untuk so-called mengimbangi China. Ya. Jadi sebagai perhadapan Laut Cina Selatan ada Pasifik gitu ya. Ya, jadi simbolik. Dulu kan itu, dan makanya itu Obama sendiri personally turun tangan untuk melobi semua. Indonesia kemudian dalam posisi belum mau ikut. Nah, ini saya lihat. Tapi separuh ASEAN kan ikut sudah, termasuk Jepang. Iya. Oh, basically kita lah yang nggak ikut gitu. Kita masih wait and see, sehingga privilege mungkin kita Indonesia first. Itu karena menyangkut pemerintahan yang lalu. Saya juga ikut-ikutan, jadi nggak mau komentar. Tapi balik lagi, menurut saya ini sengaja dilakukan untuk a signal bahwa sikap istilahnya berhadap-hadapan langsung dengan China itu tidak akan diambil. Jadi itu kan simbol ya. Kalau masuk langsung di 100 hari itu reactivate TPP, itu hampir sama seperti kita siaga satu lagi nih sama China. Jadi Anda menduga ini disimpan gitu ya? Disimpan. Karena itu setahu saya di dalam peta pemerintahan Obama, Biden pun 100% mendukung TPP waktu Obama menerapkan itu. Jadi itu no issue lah. Hanya dia tidak masukkan itu di dalam program 100 hari. Karena di Amerika itu 100 hari itu mutlak betul. Karena memang dalam 100 hari dia menunjuk semua pos-pos penting, termasuk 1.100 di kementerian-kementerian, 1.100 orang termasuk ambasador, dan itu yang akan mewarnai arahnya kemana nih, kiri kanan gitu. Oke. Dr. Yudo, 1 menit untuk Anda. TPP itu gimana tuh penilaian Anda sendiri? Ya,
TPP itu kan memang sangat mengandalkan pada leadership dari Amerika ya. Walaupun di situ juga ada Singapura bergabung, ada Jepang gitu, tetapi dan itu juga sebetulnya menunjukkan komitmen presence Amerika di Asia sebetulnya. Nah, memang jadi kalau memang tidak ada, memang Biden kurang berkomitmen terhadap TPP, itu yang menjadi mungkin penggeraknya tidak banyak. Di sisi lain mungkin RCEP ya, yang dimana Indonesia bagian dari RCEP, ada Cina juga, di situ juga ada beberapa negara Southeast Asia mungkin yang akan lebih dominan ke depannya. Jadi kalau memang begitu sih, leadership Amerika dan presence Amerika, terutama perekonomian presence-nya di Asia akan tergantung bagaimana kebijakan Biden terhadap perdagangan komitmen di TPP itu. Jadi memang bisa kita lihat di situ sih sebetulnya, Bang Ican. Oke. Dan terlihat memang arahnya akan ke multilateral kembali. Jadi saya kira Amerika first-nya, tapi dengan cara diperluas lagi, tidak seperti kemarin menjaga benteng sendiri, bahkan secara simbolik bikin benteng berhadapan dengan Meksiko. Oke, itu tadi Pak Kris Kanter dan Dr. Yudo Wicaksono sudah membuka diskusi kita, 2 sesi untuk memberikan ruang kita berdiskusi apa sebenarnya tantangan real yang dihadapi oleh pemerintahan Biden-Harris ini. Selanjutnya kita akan sampai ke diskusi kita dengan Profesor Dewi dan juga Dr. Jayadi Hanan. Tentu kita istirahat sejenak supaya kepala saya tidak pusing dan juga pendengar bisa istirahat sebentar setelah isu-isu yang begitu padat tadi. Kita istirahat beberapa menit. Dan juga smart listeners, kita masih berdiskusi soal Biden di antara konsolidasi dalam negeri dan pengaruh luar negeri, 2 hal yang harus diambil dalam satu langkah tentunya. Setelah tadi Pak Kris Kanter, seorang pengusaha dan merupakan board of governor dari East West Center, sudah berbicara soal ekonomi dan sedikit politik. Juga Dr. Teguh Yudo Wicaksono, seorang ekonom, head of Mandiri Institute. Kita ke politik, seperti ada Pak Jayadi Hanan dan juga Ibu Dewi. Profesor Dewi Fortuna. Ya, masih Cak. Ya. Kalau kita melihat situasinya kan tentu tidak pernah bisa dilepaskan antara ekonomi dan politik atau politik dan ekonomi. Tinggal mau pilih mana dulu yang mau dilihat sebagai satu koin dengan 2 muka gitu. Kalau kita lihat apa yang dilakukan Biden, sebenarnya dia harus menyelesaikan dulu problem dalam negeri, problem domestik. Mungkin saya salah, tetapi kelihatannya Biden adalah presiden Amerika di sejarah mutakhir ini yang mungkin paling berat problem domestiknya dibanding yang dulu-dulu. Karena kita tahu setelah pemilu begitu panas gitu, bahkan keras. Prof. Dewi. Iya, saya kira Amerika sebagai negara yang bagaimanapun masih negara adidaya ya, itu memang tidak bisa hanya fokus kepada domestik saja. Dia juga harus sekaligus melakukan hubungan luar negeri yang baik. Dan ini yang menjadi masalah selama Trump, karena dia dipersalahkan bahwa dia abdicate its responsibility gitu ya, meninggalkan tanggung jawabnya sebagai negara yang diakui sebagai negara utama di dunia yang memiliki tanggung jawab global begitu. Jadi kalau kita lihat Biden di dalam pidato dan tulisannya itu tidak hanya concern kepada masalah domestik, tetapi juga pada posisi dan citra Amerika di luar negeri yang sangat terpuruk begitu. Jadi kalau kita lihat dari tindakan utama di executive order-nya Biden, dia melakukan mengeluarkan upaya untuk membantu perekonomian rakyatnya, ya, executive order untuk menaikkan gaji PNS federal misalnya, minimum wage $15, membantu tunjangan makanan bagi rakyat miskin. Pada saat yang sama tadi seperti sudah disampaikan oleh Pak Kris, langsung kembali kepada Paris Agreement dan komitmen multilateral, kembali mendukung WHO dan sebagainya. Jadi saya kira tidak bisa sebagai negara besar, sama juga dengan Indonesia ya, tidak itu mahal sekali ongkosnya kalau dia hanya fokus pada satu sisi. Tapi kembali pada yang pertama, domestik, memang seperti Mas Chan katakan, ini saat yang terburuk bagi Amerika setelah perang saudara, terpecahnya antara pengikut Trump, orang yang konfederat ya, dengan unionis begitu. Ini seolah-olah memainkan tergambar itu kembali. Dan dilantiknya Biden, walaupun Biden berpidato dengan
sangat simpatik begitu mengatakan dia presiden untuk seluruh rakyat Amerika, itu kita ragu sejauh mana itu pendukung setianya Trump itu betul-betul akan mau begitu menerima presiden sebagai presiden mereka. Kita lihat itu untuk negara besar dan begitu terdidik seperti Amerika Serikat, orang yang percaya dengan teori konspirasi luar biasa besarnya. Jadi saya menonton CNN tadi malam ya, ini masih ada yang percaya bahwa Biden itu belum menang ya, dan tidak akan dilantik jadi presiden begitu. Jadi ada yang namanya apalagi selain wapresnya berwarna juga dia seorang Katolik ya. Iya. Yang kedua setelah Kennedy. Iya. Tetapi ini orang Amerika yang well educated ya. yang main gadget lah mereka, karena mereka mendapat informasi dari gadget. Tapi itu tadi lebih payah dari Pilpres Indonesia dulu begitu. Bagaimana konspirasi teorinya luar biasa. Ada kelompok yang namanya QAnon, itu masih percaya bahwa syukur alhamdulillah kita sesekali lebih maju dari mereka ya. Kita malahan sudah bersatu, malahan terlalu kita juga kadang-kadang, sehingga sudah tidak ada oposisi di Indonesia begitu. Tapi di sana itu dan ini yang menjadi kekhawatiran ya, bahwa kelompok-kelompok yang ikut menduduki gedung Kapitol itu ini akan mengeristal. Mungkin sebagian akan insaf begitu ya, bahwa udahlah selesailah Pilpres ini, bukan hidup mati dan kita majulah ya, seperti apa yang dikatakan di Indonesia dulu gitu. Tetapi akan ada juga sebagian dari mereka yang tetap akan kekeh gitu pada pendiriannya. Dan ini mengkhawatirkan pihak keamanan Amerika, pihak pemimpin politik di sana, bahwa polarisasi bukan hanya berhenti pada perbedaan pendapat di Kongres begitu ya, atau civil society yang secara demokratis melakukan kritik terhadap pemerintah atau media massa, tapi yang justru dikhawatirkan, dan ini yang perlu diperhatikan, adalah radikalisasi kelompok kanan yang bersenjata. Jadi mereka berbicara tentang meningkatnya radikalisme, ekstremisme kanan yang bersenjata. Dan kita tahu sudah berapa banyak presiden Amerika Serikat yang terbunuh, yang diasasinasi. Itu bukan oleh musuh di luar negeri loh. Itu musuh di dalam negeri ya, dari Abraham Lincoln sampai John Kennedy. Jadi ini harus menjadi perhatian betul dari pemerintah Amerika Serikat. Jadi memang tidak akan mudah begitu untuk memenangkan semua kelompok di Amerika Serikat. Tetapi itu tadi, kalau hanya democratic differences, itu sehat untuk demokrasi. Tetapi kalau itu sampai kepada gerakan-gerakan ekstrim yang melakukan tindakan bersenjata, terorisme, dan kita tahu banyak sekali domestic terrorism di Amerika Serikat. Sebelum heboh tentang 911 kan justru banyak sekali bom-bom gitu, di pembunuhan di Amerika Serikat yang dilakukan oleh kelompok ekstrim radikal. Kedua, ada positif. Tadi Mas Kris mengatakan bahwa di waktu pertama Senate confirmation itu Republik masih mayoritas. Sekarang sejak hari Rabu dengan sudah dilantiknya dua anggota senator dari Georgia yang mendukung yang merupakan Demokrat, ini sudah 50-50. Dan karena Kamala Harris wakil presiden itu adalah ex officio juga ketua Senat, maka mayoritas sekarang ada di Demokrat. Jadi untuk pertama kali ini dalam beberapa waktu ada trifecta katanya. Jadi gedung eksekutif di tangan Demokrat, House of Representatives di tangan Demokrat, dan Senat juga Senat Majority Leader-nya kan juga Demokrat. Jadi meniru kita itu ya kayaknya ya. Tapi jadi di satu aspek kalau itu hanya memerlukan simple majority di Senat, wakil presiden itu bisa tiebreaker ya, membuka deadlock-nya. Kalau itu memerlukan 2/3, nah ini yang menjadi pertanyaan. Misalnya sekarang ada kan lagi impeachment proses. Jadi Ketua House Nancy Pelosi baru saja mengirimkan artikel untuk impeachment Trump gitu di Senat. Nah ini masih menjadi tanda tanya. Apakah akan mendapatkan atau 16 suara di Senat untuk menjadi 2/3 itu sehingga Trump bisa diimpeach. Orang bertanya, untuk apa sih Trump diimpeach? Toh dia sudah keluar ini. Tapi mereka merasa bahwa ini harus ada hukuman, harus ada akuntabilitas terhadap Donald Trump. Untuk menghadang dia comeback. Dan juga untuk menghadang dia sampai tidak pilih kembali. Tapi ini kita lihatlah ya, karena di House kemarin ada yang beberapa anggota House yang menyeberang. Apakah di anggota di Senat juga akan ada yang menyeberang, itu masih kita lihat. Tapi ini
tidak akan mudah, walaupun Senat juga sudah mayoritasnya secara teknis ya sudah di bawah Demokrat. Tetapi kita lihat pertentangan ideologis. Jadi ini bukan hanya, kalau di kita kan pertentangan lebih ke individual, begitu individualnya sudah akur ya selesai gitu pertentangan ideologis. Begitu ada yang diajak masuk pemerintahan beres ya. Kecuali bagi kelompok-kelompok agama ya yang memang mempunyai keyakinan yang lain. Di kita ini para politisi itu umumnya lebih transaksional begitu. Tapi kalau di Amerika Serikat ideologi ini memang sangat menentukan antara Demokrat dan Republikan. Nah, 50-50 di Senat ini menunjukkan masyarakat Amerika juga terbelah. Maunya tentu ini mereka harus cari jalan tengah. Tetapi kita lihat ini begitu executive order keluar untuk membantu meningkatkan gaji minimum PNS dan membantu rakyat miskin dengan tunjangan makanan, langsung itu komentar dari Senate Minority Leader itu bahwa ini adalah agenda leftis. Jadi kan selalu itu narasinya narasinya bahwa orang yang kanan pendukung Trump itu white supremacist, bahwa pendukung Biden itu adalah leftis ya, sosialis dan sebagainya. Jadi saya kira ini tetap akan mewarnai Amerika Serikat. Nah ini saya kira selama itu masih di dalam konteks demokrasi tidak ada masalah. Tetapi kalau itu yang dikhawatirkan tadi, kalau ada kelompok-kelompok ekstrim yang justru menggumpal menjadi kegiatan yang non demokratik ya, bersenjata, terorisme, ini menjadi isu. Nah kembali sekarang ke luar negeri. Biden kan dalam beberapa pidato tulisannya mengecam Trump karena Trump ini dalam 4 tahun sudah meruntuhkan wibawa Amerika Serikat di luar negeri dan dia ingin mengembalikan itu. Nah kita lihat bahwa reaksi dunia termasuk di Indonesia, di Eropa dan sebagainya itu ada rasa lega ya bahwa Amerika akan normal lagi, tidak impulsif, bahwa tidak terlalu arbitrary ya dan akan lebih elegan seperti dikatakan oleh beberapa oleh Mas Yudo dan Mas Bu Dewi. Untuk lucu-lucuan, dunia ini seperti mendua, seperti love hate dengan Amerika. Sesekali dia butuh sebagai sheriff dunia gitu ya. Iya. Nah kalau di kita itu dulu kan selalu joke-nya Yankee go home and take me with you gitu ya. Selalu lawan ini. Jadi tetapi ini tidak mudah ya, walaupun di satu pihak dunia merasa lega gitu, paling kurang ada orang di Amerika Serikat yang bisa dipercaya, yang adult lah gitu ya, yang apalagi didukung kabinet yang berpengalaman. Tetapi walaupun anggota kabinetnya mayoritas adalah orang-orang yang berpengalaman yang duduk di kabinet Obama, tidak mudah itu, tidak mungkin itu riset ke Obama ya. Kenapa? 4 tahun Trump dan kebijakannya itu tidak bisa dinafikan begitu saja. Dunia sudah berjalan walaupun Amerika sibuk sendiri. Contohnya tadi di TPP, Amerika keluar dari TPP ya. Anggota TPP tetap berkumpul di dalam Comprehensive Progressive ya, Trans-Pacific Partnership. Jadi walaupun memang Amerika tidak ikut, tetapi anggota lainnya tetap jalan. Dan ini tadi seperti RCEP, kelompok ekonomi besar di Asia, ASEAN dengan 5 negara itu ada China, Jepang, Korea, Australia, New Zealand tambah 10 negara ASEAN. Tapi India tidak ikut. Ini juga akan menjadi kelompok yang besar di sini. Ini tanpa ada Amerika di situ. Brexit jalan, Inggris sekarang ini berusaha juga untuk bergabung dengan Asia, Eropa juga tetap jalan begitu. Jadi Amerika tidak akan mudah begitu saja untuk kembali. Apalagi ada distrust, ya. Kalau sekarang Biden bisa, kalau Trump bisa membalikkan apa yang dilakukan oleh Obama dengan hanya executive order, kemudian Biden kemudian juga membalikkan apa yang dilakukan Trump dengan executive order. Apa jaminannya bahwa 4 tahun lagi apa yang dilakukan oleh Biden ini tidak akan dibalikkan lagi? Sehingga sekarang ini padahal ekonomi itu kan ada yang long term. Absolutely ya. Jadi ada kekhawatiran tidak hanya ekonomi tapi juga kerjasama regional dan global begitu. Bahwa ada distrust yang besar bahwa tidak bisa dipegang
apa yang betul-betul dilakukan oleh Amerika Serikat, karena itu dengan mudah bisa diubah. Meskipun seperti itu sudah melalui undang-undang, executive order bisa diubah, tapi yang berundang-undang pun itu bisa diubah. Jadi ini saya kira kerja berat bagi Biden. Profesor Dewi, terima kasih. Kita akan datang nanti ke Dr. Jayadi terkait dengan administrasi, karena memang menariknya adalah kita merasa selama ini administrasi, birokrasi, pemerintahan dari Amerika itu kokoh betul, bahkan untuk mengatur hal-hal kecil dalam pelantikan pun begitu rapi. Tetapi kita lihat kemarin jebol dan kelihatan seperti tidak ada administrasi, tidak ada pemerintahan, tidak ada birokrasi. Nanti mungkin kita ke Dr. Jayadi. Terima kasih Profesor Dewi Fortuna Anwar. Kita akan lanjutkan setelah kita jurnal 9 tapi jam 10. Dan acara ini merupakan kerjasama antara Populi Center, Smart FM Network yang juga didukung oleh The Match Senayan, Jakarta Selatan, dan juga disiarkan di jaringan radio Sonora, serta sejak tadi kita mengudara lewat kanal YouTube Radio Smart FM. Kita ke Dr. Jayadi Hanan. Tadi Profesor Dewi sudah memberikan beberapa hal-hal strategis dan penting secara politik dan internasional. Tapi ada yang menarik, yaitu birokrasi yang selama ini kuat sekali dan kokoh di Amerika itu kelihatan seperti lunglai gitu saat menghadapi demonstrasi yang barangkali sepanjang sejarah modern itu baru kali ini bisa meniru kita, bisa memasuki ruang parlemen, kalau kita kan sampai ruang DPRD bisa dimasuki demonstran tuh, kali ini ruangan Nancy Pelosi pun bisa dimasuki dan mereka berfoto-foto dan segala macam. Kelihatan seperti kita sedang melihat bukan Amerika gitu, Profesor Jayadi. Ya, ada banyak ada banyak assessment atau sementara ya, atau teori tentang itu ya. Seharusnya itu tidak terjadi karena sudah dipersiapkan secara baik, pengamanan di gedung itu, mereka punya intelijen yang cukup baik begitu, kemudian struktur pengamanan, komando atau pengambilan keputusan untuk mengamankan hal-hal strategis seperti gedung Capitol itu sudah ada. Jadi salah satu yang bisa kita duga, tapi ini masih dalam penyelidikan ya, di sana adalah kegagalan komunikasi kebijakan, saya menyebutnya begitu. Mengapa begitu? Birokrasi di bawah itu kan bisa jadi menjadi bingung, tidak begitu jelas arahannya. Kenapa? Karena diduga itu apa yang dilakukan oleh Donald Trump itu juga merasuk ke berbagai paling tidak beberapa level dari pola pengambilan keputusan di tingkat birokrasi itu. Ya, misalnya ada keengganan untuk Donald Trump seharusnya begitu melihat situasi chaos itu, Donald Trump diminta untuk segera menurunkan National Guard ke Washington DC. Tapi kita mendapatkan informasi bahwa Donald Trump menolak, kemudian atas intervensi dari Mike Pence bersama Nancy Pelosi dan sebagainya, baru kemudian National Guard diturunkan. Yang kedua, ada hal yang juga diduga bahwa simpatisan Trump itu tidak hanya ada di publik luar sana, sebagaimana tadi beliau menyampaikan bahwa simpatisan Trump itu yang jelas ada di para pengambil keputusan politik ya, senator, kemudian anggota legislatif, anggota DPR dan sebagainya. Tapi ada dugaan juga simpatisan Trump sudah masuk ke kalangan birokrasi. Misalnya ya, sebelum mendeploy 25.000 National Guard untuk mengamankan pelantikan Biden, itu paling tidak menurut laporan ada 11 orang yang tadinya akan dideploy oleh National Guard untuk mengamankan pelantikan, 11 orang itu ditarik, tidak jadi. Alasannya apa? Setelah dilakukan background check. Jadi itu menunjukkan betapa sudah parahnya radikalisasi atau polarisasi yang disampaikan oleh Bu Dewi tadi. Yang saya mau gali dari Prof. Jayadi adalah biasanya kan birokrasi Amerika itu taat
sebagaimana kredo birokrasi yang dibangun secara modern, yaitu dia akan bekerja, sehingga mereka tidak menyebut pemerintahan, mereka menyebut administrasi dalam istilah-istilah resminya. Tetapi kan kelihatan sekarang administrasi itu berubah menjadi government, bahkan menjadi politik gitu. Dan ini yang biasanya tersembunyi jadi menyembul keluar gitu. Ya bisa jadi bisa jadi kita tidak bisa menyebut misalnya ada perintah untuk tidak mengamankan, tidak begitu. Bisa jadi ada yang tanda kutip pembiaran gitu, satu. Atau yang kedua, kalaupun ada informasi yang berkembang itu dianggap bukan sesuatu yang membahayakan gitu. Bukan mereka tidak tahu, tapi informasi itu disimpan saja. Disimpan di sejumlah pengambil keputusan di top leadersnya, tidak sampai ke bawah gitu. Jangan lupa itu. Dan birokrasi di Amerika itu kan ada beberapa jenis birokrasi, minimal secara garis besar ada dua kan, birokrasi federal dan juga birokrasi negara bagian. Nah, negara bagian itu nanti ada macam-macam lagi, ada yang di negara bagian yang state-nya, ada yang di bawahnya seperti city dan sebagainya. Saya kira itu kalau kita mau lihat kemarin, intinya itu menunjukkan ketidaksolidan leadership. Ya, bayangkan kalau misalnya Trump ingin tanda kutip misalnya Trump ingin terjadi kekacauan misalnya, tapi yang lain ingin mengamankan. Jadi kan terjadi semacam ketidaksolidan di tingkat pengambilan keputusan, dan itu kemudian mengakibatkan birokrasi menjadi tidak berjalan. Saya kira itu yang tampaknya jadi kacau gitu ya. Biasanya rapi jadi kacau. Saya tertarik menanggapi sebenarnya core-nya tadi yang disampaikan oleh Mbak Dewi, ya, bahwa ini betul-betul memang sudah terbelah dan ini menjadi masalah yang sangat serius karena dia memang ya istilah tadi Mbak Dewi kan Confederate sama Unionist. Jadi ini terbelahnya di akar rumput. Kalau kita lihat kemenangan Biden itu di setiap, dia kan banyak electoral vote-nya. Tapi kalau di jumlah voter, itu menangnya cuma beberapa ribu, beberapa belas ribu, beberapa puluh ribu, dibandingkan dengan total vote yang ada. Jadi betul-betul ini memang terbelah dua gitu. Hampir nggak ada negara bagian yang dia menang mutlak gitu. Mutlak tuh dalam hitungan bahwa begitu banyaknya secara percentage. Memang karena di sana modelnya itu begitu menang, dia ambil semua electoral vote-nya, at the end dia seperti besar margin electoral vote-nya. Nah, ini yang merupakan masalah besar menurut saya. Karena ini masalah lama yang dihidupkan by purpose dan benar-benar hidup. Dan ternyata waktu dihidupkan hampir setengah-setengah. Oke lah, kita anggap aja ada yang lebih memilih Trump karena policy domestiknya, policy yang tidak really radically kepada the Confederate. Tapi bagaimanapun juga jumlah itu membesar. Itu makanya seperti tadi disampaikan oleh Prof. Jayadi, ya dia sudah ada di semua level. Ya, itu tadi pertanyaan saya sekali lagi adalah itu yang nggak akan gampang itu. Jadi itu problem jangka pendek tapi sekaligus jangka panjang. Jadi apa yang dialami Amerika sekarang itu apa yang disebut dengan severe polarization. Bahasa kita mungkin polarisasi itu pertajam, dan itu menyangkut semua ranah. Satu, mereka mengalami polarisasi sangat tajam dari sudut ideologi, konservatif lawan liberal, dengan turunan kebijakan-kebijakannya dari sudut politik dan ekonomi yang sangat berbeda satu sama lain. Yang kedua, mereka terbelah dari segi rasial, white, non-white. Maka kemudian di zaman Donald Trump ini kita melihat betapa white supremacist misalnya itu rising, ya, karena itu digunakan sebagai senjata politik oleh Donald Trump. Pak Jayadi, kalaupun itu katakanlah yang laten, tadi Pak Kris juga sedikit menambahkan, tetapi yang mau kita bilang bahwa yang laten itu oleh Donald Trump diangkat dan bahkan tanda petik diformalkan gitu. Tajamnya kan mungkin kemarin disimpan di rumah masing-masing di grup-grup WA kelompok primordial, tapi sekarang dibawa ke level yang begitu luas. Itu yang ingin saya katakan. Semua sudah tahu bahwa di tingkat akar rumput seperti itu kan. Tetapi ketika dia kemudian merambah
para pengambil keputusan, bukan hanya di tingkat politik, Senat, kemudian House, kepresidenan, tapi sampai ke level birokrasi, tentara, polisi dan sebagainya. Nah, itu kemudian menjadi problem. Ya, buktinya itu FBI kemudian sebelum pelantikan itu terpaksa mau berjaga-jaga melakukan background check terhadap siapapun yang akan mengamankan itu untuk mengatasi berjaga-jaga dari kemungkinan. Padahal biasanya tugas-tugas polisional kayak begitu diambil alih oleh negara bagian saja ya, katakanlah Washington Police Department. Mas Ican, kalau boleh saya tambahkan, ya. Kalau capital harus semuanya, karena itu kan properti federal ya. Bukan hanya itu, bukan properti negara bagian. Kata Ibu Dewi. Ya, untuk menambahkan apa yang disampaikan oleh Mas Yajadi tadi, ini khusus pada pendudukan ya, yang hari yang kelam bagi demokrasi ini. Tadi menambahkan saja, setelah dicek itu, yang ditangkap itu, yang orang yang ikut menjadi perusuh, banyak yang pensiunan tentara, pensiunan polisi, dan polisi aktif yang lagi libur. Nah, ini saya kira menunjukkan apa yang sudah kita lihat selama ini, kan dalam tahun terakhir ini kan heboh itu Amerika Serikat, kekerasan polisi terhadap orang-orang berkulit hitam begitu ya, banyak sekali excessive violence. Kita tahu penjara Amerika Serikat itu penuh dengan orang hitam, walaupun masyarakat warga hitam itu minoritas, tetapi populasi penjaranya itu mayoritas itu orang hitam. Dan kekerasan polisi yang sifatnya bukan individual, kita boleh katakan itu structural violence ya. Jadi racism di kepolisian Amerika Serikat itu sudah sangat dalam, dan ini kelihatan bahwa memang ada simpati terhadap kelompok Trump, dan narasi mereka itu yakin betul. Jadi mereka yakin betul bahwa ini pilpres dicuri, bahwa yang menang itu adalah Trump, dan Trump sendiri masih pidato itu di depan Gedung Putih pada hari tersebut ya, bahwa mengatakan menjadi orator dia memanggil, dia mobilisasi pendukungnya untuk mengatakan itu jangan sampai Mike Pence ya mengukuhkan ya, mensertifikasi hasil pilpres. Padahal Senat itu kan tidak bisa membatalkan hasil pilpres ya, kan hanya sekedar formalitas begitu. Tetapi narasi itu mereka yakini, dan para polisi itu yakin juga. Jadi itu memang pembiaran barangkali, tetapi ini saya tidak yakin hanya sekedar pembiaran, memang banyak dari mereka yang sudah bersimpati dan sudah co-opted. Jadi ini tugas besar bagi pemerintahan Biden untuk memastikan profesionalisme dari polisi dan tentara ini betul dikembalikan. Mungkin harus ada litsus barangkali. Pak Jayadi. Bung Ican, teman saya di Washington DC, yakin betul Biden tidak akan di-assassinate. Nggak mungkin. Kenapa? Karena katanya nggak ada yang mau Kamala Harris jadi presiden. Bayangin udah segitu, di sana udah sampai begitu, dia memang betul-betul terbelah. Ya, Pak Jayadi mau ditambahkan 1 menit? Ya betul, yang sudah sangat terbelah. Tapi sekali lagi, ini kan problem, ini dalam politik ini namanya fundamental problem kan, tidak bisa diatasi hanya 1-2 tahun. Itu problem Biden. Nah, saya kira kembali ke pertanyaan awal Bang Ican, mau tidak mau, meskipun saya setuju Bu Dewi bahwa Amerika akan tetap mengembalikan perannya di dunia internasional, 2 tahun pertama ini Biden akan lebih banyak waktunya terkonsumsi untuk urusan domestik. Karena 2 hal, satu krisis, jelas ini, krisis kesehatan maupun krisis ekonomi. Ini harus segera diselesaikan. Berita terakhir itu menunjukkan bahwa ternyata Trump sama sekali tidak punya rencana bagaimana vaksinasi akan dijalankan, tidak punya. Betul. Nah, yang kedua adalah 2 tahun lagi ada pemilu. Itu berarti kebijakan-kebijakan Biden yang tidak bisa diambil melalui executive order itu harus melalui Senat dan House. Hanya ada 2 tahun ke depan jaminan bahwa kemungkinan agenda-agenda itu akan lolos, karena 2 tahun lagi kemungkinan besar itu akan terjadi divided government lagi. Kalau sudah begitu, maka akan terjadi penundaan-penundaan kembali atas kebijakan-kebijakan Biden. Jadi dia akan persu secepat mungkin 2 tahun ini, mumpung masih ada political guarantee lah gitu, bahwa kebijakannya itu akan lolos begitu. Ya. Dan kita akan tunggu, walaupun
sheriff globalnya ini rada senior gitu ya, paling tua, tapi tentu dia mewarisi problem yang begitu berat. Kita istirahat lagi, Ibu dan Bapak-Bapak. Setelah itu kita kembali ke Dr. Teguh Yudo Wicaksono. Dr. Yudo, ya, kan ada secara umum saya lihat ya, pasti saya tidak terlalu tepat karena awam. Tetapi kalau kita lihat industri kreatif muda yang ada di Palo Alto dan bahkan Silicon Valley, juga di industri media, kita lihat bagaimana media menggempur Trump sampai betul-betul luluh lantah kalau kita lihat siaran-siaran televisi mainstream, atau juga pada industri kreatif seperti Hollywood. Jarang sekali kita melihat bahwa penganugerahan Academy Award diisi oleh pidato yang isinya politik. Dan kali ini di era Trump kita lihat. Nah, di pihak lain Trump didukung oleh katakanlah kubu ekonomi tanda petik kubu lama, ekonomi konvensional atau daerah-daerah industri lama. Apakah itu yang menjadi problem mereka, dan bagaimana Biden mengonsolidasi dua sumber daya yang sama-sama mestinya dibutuhkan oleh Amerika dalam meladeni dunia gitu? Sebetulnya kan memang kalau terkait dengan industri tech ya, digital teknologi, kemudian juga kalau kita bicara mengenai industri kreatif, itu kan memang kalau kita lihat karakteristik orang-orang yang terlibat gitu, memang itu kan kebanyakan kelompok liberal sebetulnya, karena itu sangat tumbuh di California, walaupun kemudian belakangan, kalaupun mereka migrasi, kalau belakangan ini kan seperti di Austin, Texas ya, Austin itu kan seperti blue dot di antara red state gitu ya. Jadi tetap kebanyakan memang industri-industri yang teknologi memang dari sisi orang yang terlibat juga banyak yang liberal sebetulnya, sehingga secara policy mereka juga favor tuh terhadap kebijakan-kebijakan yang terkait dengan Biden gitu, misalnya kenaikan upah minimum menjadi $15 itu naik 2 kali lipat, karena dari 7,5 kalau nggak salah itu menjadi $15. Sementara yang industri konvensional itu memang somehow itu secara geografis itu memang banyak di selatan Amerika yang memang bastion dari kelompok-kelompok Republikan gitu. Misalnya Coca-Cola aja itu kan dari Atlanta kalau nggak salah. Kemudian juga industri makanan itu juga banyak yang berkembang dari negara-negara bagian yang selatan, termasuk juga industri yang tradisional memang banyak dari mereka seperti Detroit. Ya, kelompok-kelompok yang konservatif, walaupun kalau Detroit itu memang agak blue ya memang, karena mereka kan waktu pas Obama mereka kan menerima banyak stimulus tuh waktu itu, General Motor dan sebagainya gitu kan, dilanjutkan stimulusnya. Nah, jadi memang kalau menurut saya kalau kita lihat pelaku-pelaku ekonomi maupun bisnis di sini memang secara ideologi sendiri mereka memang terbelah gitu. Tetapi kan di Amerika itu bisnis politik gitu, sesuatu yang berbeda gitu. Jadi tergantung dari sisi interestnya saja gitu. Misalnya kalau mulai ada pembicaraan bagaimana bahwa Google ini melanggar undang-undang anti monopoli. Nah, itu kan sebetulnya juga kelompok-kelompok di Google juga tech juga khawatir juga kalau misalnya ternyata Biden melanjutkan kebijakan yang seperti ini gitu. Jadi saya rasa sih walaupun secara pelaku mungkin punya preferensi ideologi politik tertentu, tetapi mereka kalau menurut saya kadang-kadang memisahkan antara kepentingan bisnis maupun dengan politik. Lebih pragmatis gitu ya. Ya. Pragmatis. Bung Ican, ya. saya ingin menambahkan tadi dari Pak Yudo, kalau dari segi teknologi ini, satu hal yang di Biden itu dia akan melanjutkan investigation, lawsuit terhadap dominan platform itu. Jadi sebagaimana Alibaba sedang diusut oleh Xi Jinping. Ya, jadi itu akan dilakukan. Jadi dia akan berbeda dengan begitu banyaknya policy yang dia berbalik dari keputusannya Trump. Kalau ini dia akan lanjutkan, dan juga mereka akan sangat di scrutinize untuk merger. Begitu juga ini semua ada di dalam 100 hari programnya Biden ya. Begitu juga mengenai lebih melindungi
the third party. Maksudnya kan platform itu dia menggunakan third party. Jadi kalau seperti seller-sellernya itu, misalnya kayak Alibaba, nah ini pihak ketiga yang selama ini kan sangat dominan si platform itu. Ini akan dilindungi. Jadi dan itu memang bentuknya undang-undang. Jadi itu keputusan-keputusan legislatif gitu. Tapi berbeda dengan begitu banyaknya keputusan-keputusan yang tadi kita sudah bahas, untuk di teknologi dia hampir senada, dia melanjutkan gitu. Saya hanya ingin mengingatkan di dalam program 100 harinya ya. Tapi seperti tadi disampaikan juga, ya ini tentu akan tergantung karena ada beberapa dari policy itu harus merupakan legislative decision. Jadi harus ada endorsement dari legislatif, bukan hanya dilakukan oleh kantor presiden ya. Ya. Ya, Dr. Yudo, kalau kita lihat dalam susunan katakanlah pemain-pemain besar di pasar dan juga perusahaan-perusahaan yang besar, dulu kan kita tahu seperti Walmart, General Motors dan sebagainya. Setelah itu mulai muncul Sun Microsystem, Oracle, Cisco. Belakangan muncul pemain-pemain baru seperti Facebook dan sebagainya. Ini kan terjadi peralihan yang cukup signifikan dalam industri Amerika sendiri. Nah, dan tentu kali ini mereka, kalau kita lihat misalnya Mark Zuckerberg sendiri dengan menguasai 3 platform penting, Instagram, WhatsApp, dan Facebook, bahkan dia lebih besar daripada pengaruh presiden Amerika atau bahkan presiden manapun gitu ya. Nah, kan ini kan juga bukan ekonomi kecil yang akan dihadapi oleh Biden jika dia salah, tetapi sekali lagi pendukung Trump kan ada hillbillies, ada orang-orang yang ada di pedesaan seperti dikatakan juga oleh Pak Chris, juga dengan hampir senada Pak Jayadi dan juga Ibu Dewi. Nah, tentu bidak dari pemerintahan ini kan tidak terlalu mudah, tetapi apakah mereka bisa keluar dengan kembali memproyeksi lebih outward looking gitu. Jadi masalah di dalam akan terbantukan dengan memberi banyak kiprah di luar gitu. Sebagaimana menjadi ideologi dari Biden sendiri. Mungkin kalau terkait dengan tech ya, beberapa yang saat ini bisa berpotensi menjadi ancaman dalam tanda kutip gitu untuk industri, artinya industri service yang terkait dengan teknologi Amerika adalah misalnya pajak digital gitu. Nah, Australia itu sudah mau memberlakukan pajak digital tuh, termasuk konten-konten media dari yang kita pasang di Facebook gitu, termasuk juga Google. Amerika juga tidak sepakat dengan pendekatan European Union terkait dengan pajak digital. Nah, ini kan servis Amerika terhadap di industri teknologi itu kan cukup dominan untuk ekonomi Amerika. Saya rasa dalam hal tersebut Biden ataupun administrasi ya masih mencoba menegosiasikan dengan hal ini. Artinya tetap membela kepentingan perusahaan-perusahaan tech Amerika. Tetapi di domestik tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Chris, mereka juga concern sebetulnya dengan dominasi industri tech ini, seperti misalnya Amazon ya. Amazon itu sudah tidak lagi cuma online platform, tetapi dia udah balik lagi gitu setelah dia mengalahkan istilahnya brick and mortar stores, jadi store yang punya fisik gitu kan. Sekarang malah mereka mengakuisisi store fisik itu lagi, dan yang lebih parah adalah mendiskon produk-produknya. Jadi benar-benar ini concern juga sebetulnya buat otoritas persaingan usaha di Amerika. Cuma memang kan karena itu memukul para vendor dan suppliers gitu ya. Iya, jadi setelah vendor-vendor itu keluar, Amazon balik lagi ke sana. Nah, ini kan yang membuat membuat administrasi di Amerika terkait bahwa ini melanggar undang-undang anti monopoli ya. Jadi mungkin mereka tetap secara domestik akan melihat potensi untuk mungkin kalau breakdown itu agak sulit ya, karena industri tech itu kan agak sulit untuk dipecah. Udah beda lagi dengan industri konvensional yang bisa dipecah menjadi beberapa kelompok unit gitu. Kalau teknologi kan agak sulit. Jadi memang kalau menurut saya ke depan keluar mungkin Biden akan tetap melindungi industri tech Amerika terkait dengan kebijakan pajak digital gitu di luar, kayak misalnya di Prancis maupun di Uni Eropa, bahkan di Australia juga. Tetapi di domestik concern terhadap konsumen termasuk juga monopoli akan tetap diikuti, walaupun kalau menurut saya antitrust law itu sangat panjang prosesnya. Membuktikan bahwa sebuah perusahaan melanggar undang-undang monopoli itu sangat panjang. IBM itu hampir 10 sampai
11 tahun gitu untuk memutuskan bahwa IBM itu melanggar antitrust, dan saya nggak kebayang kalau digital itu mungkin akan lebih sulit lagi gitu. Jadi kalau kita lihat bahwa dalam 2 tahun ini kemungkinan sih hanya fokus kepada stimulus ekonomi, kemudian kesehatan mungkin yang terkait, karena kesehatan akan erat kaitannya dengan pemulihan ekonomi, dan saya rasa dukungan stimulus terhadap negara bagian ini kan ketika Presiden Trump negara bagian seperti ditinggalkan. Nah, dalam program Biden stimulusnya ada tuh sekitar 300 miliar US dollar itu untuk mendukung pemulihan ekonomi di negara-negara bagian. Bagaimana dengan pasar uang dan pasar modal yang kita tahu juga kiblatnya tetap di sana gitu, kita suka tidak suka. Betul, nah ini menarik sebetulnya. Jadi biasanya ketika ada trifecta, terutama Demokrat, itu pasar uang merespon ataupun pasar modal di Amerika itu merespon negatif, karena biasanya tadi yang sudah disampaikan Pak Kris itu biasa Demokrat spending besar, tax dinaikkan gitu kan. Tetapi Demokrat dianggap temannya kaum miskin itu. Iya betul. Tapi yang menarik ketika Biden menang dan awal-awal menjelang pelantikan itu pasar saham itu malah positif awal ini ya kalau kita lihat ya. Jadi ada 2 kemungkinan. Satu mungkin tadi Pak Kris bisa menambahkan sebetulnya pelaku market juga udah capek juga dengan ketidakpastian yang disebabkan oleh presiden, sehingga dia melihat bahwa ini ada Biden yang lebih konsisten dalam hal policy ekonomi gitu, walaupun memang ada pajak-pajak yang diterapkan gitu. Yang kedua, saya rasa mungkin juga ini lebih ke struktur ekonomi, bahwa memang pasar finansial itu mengalami divergen gitu loh dengan kondisi real gitu. Jadi real ekonomi mungkin tidak baik gitu ya, tetapi kemudian pasar finansial itu diuntungkan gitu. Termasuk juga ternyata kan kalau ada suara-suara bahwa stimulus ekonomi banyak menguntungkan orang-orang kaya di Amerika, dan ini yang menjadi kekhawatiran bahwa pasca pandemi ini kita masuk ke situasi di mana yang kaya makin kaya, yang miskin makin jatuh gitu loh, yang biasa dikenal dengan K-shaped recovery. Jadi recovery bentuknya seperti huruf K gitu loh, jadi ada yang makin baik, ada yang makin buruk gitu loh. Nah ini yang kita belum tahu ke depannya seperti apa, tetapi dugaannya seperti itu, bahwa ada divergensi antara sektor finansial dengan sektor real. Ya, dan Pak Jayadi, beratnya adalah kalau salah sentuh, maka pemilih yang tadi di daerah-daerah atau kaum yang lebih miskin tadi itu akan makin lebih mengeras, dan barangkali tidak juga bisa 2 kali nih Demokrat. Iya, apa namanya? Itu, tapi kan executive order atau executive actionnya Biden antara lain sudah itu tuh menambah stimulus yang tadi disinggung oleh Pak Yudo ya, tambahan untuk semacam BLT gitu ya Pak Yudo ya, sudah itu diputuskan itu. Untung mereka nggak ada bansos ya. Ya itu bansos lah itu. Tunai, BLT. Tunai. Ya. Kita tuh kalau di Amerika kan dapat juga ya Mas Yudo. Yes, ini kalau ini semua orang Mas. Jadi mau yang miskin maupun yang menengah mau kaya itu dapat 1.400 US dollar. Iya, betul. Ya, jadi paling tidak itu yang sudah dilakukan. Tetapi nah kembali ke soal ideologi tadi. Jadi walaupun kalau misalnya pola pendukung Republikannya kembali masih ke model Trump, maka yang orang-orang miskin disebut Demokrat itu ya akan kembali ke sikap-sikap ideologis gitu. Tapi sekali lagi kita semua sudah menyampaikan tadi bahwa ini sangat divided. Jadi kemenangan keunggulan 1-2% di satu negara bagian, terutama yang negara bagian yang disebut swing atau yang sekarang cenderung jadi swing, itu menjadi sangat penting. Jadi bisa kita duga nanti kebijakan-kebijakan yang sifatnya menyasar langsung para pemilih Biden misalnya atau para pemilih Demokrat itu, misalnya di Georgia mereka ingin mempertahankan, itu mungkin akan cukup menonjol nanti. Mungkin misalnya kebijakan-kebijakan terkait dengan semacam BLT ya, atau Women Infant Program, atau childhood dan sebagainya, itu akan lebih banyak gitu. Tapi memang kembali ke soal Anda sebut tadi Demokrat bisa 2 kali, diperkirakan memang Biden nggak akan 2 kali kan, diperkirakan. Memberi jalan Kamala Harris. Nah, jadi pertarungannya adalah Kamala Harris. Tapi di Republikan juga ada problem kan.
apakah mereka akan tetap mempertahankan para pendukung Trump itu? Bagaimana caranya? Ya, atau belum lagi Trump mengancam akan bikin partai patriot. Betul. Jadi kita masih akan melihat kalau misalnya ternyata Trump tidak dikonflik oleh Senat, maka ada kemungkinan kalau Trumpnya tetap sehat 2024 itu dia akan maju lagi, dan itu akan makin terbelah lagi. Republikan pun bisa mengalami pengerasan, dan itu juga akan menjadi problem bagi Biden di 2 tahun terakhir, akan terjadi pengerasan kembali. Karena itu ya, tapi kan kita tidak tahu, karena kita lihat nanti bagaimana konflik terhadap Trump di Senat. Apakah cukup ada 17 anggota Senat Republikan yang bisa membantu mengkonflik Donald Trump supaya dia tidak bisa maju lagi? Kalau tidak, ya di situ. Artinya para oligark di Partai Republik akan mencoba berjuang keras agar peluang Trump tertutup. Bu Dewi, kalau kita lihat itu, apakah ada peluang Trump katakanlah membuat partai baru? Kan pernah dicoba banyak orang ya. Ya, di Amerika Serikat kan sebenarnya banyak partai. Kalau kita lihat itu sebenarnya banyak sekali partai, bukan hanya 2 partai, tetapi pada kenyataannya yang kena winner takes all itu, ini Indonesia perlu juga berpikir ya, kena winner takes all itu hanya 2 partai yang bisa hidup. Tapi ini yang kita diskusi tentang ideologi tadi, ini bukan hanya ideologi mengelola ekonomi ya, tetapi problemnya adalah pada pengerasnya politik identitas. Jadi kalau kita lihat kebijakan dari Trump, perang dagangnya dan yang banyak sekali sebenarnya kebijakannya yang justru merugikan orang-orang yang mendukungnya itu. Jadi kalau dari segi aspek kebijakan kan Demokrat lebih pro orang miskin. Republik kan lebih pro big business begitu. Jadi logikanya orang-orang yang kelas bawah, yang orang miskin, apakah itu hitam atau putih atau minoritas lain, cenderungnya ke Demokrat seharusnya begitu. Tetapi kenyataannya tidak begitu. Banyak pendukung Trump itu, yang hardcore pendukungnya itu justru underclass orang kulit putih. Dan itu isunya bukan isu ekonomi, tetapi lebih kepada isu identitas. Jadi merasa bukan hanya karena mereka termarginalkan karena proses globalisasi, skillnya itu, kata Mas Yudo tadi, shade yang ke bawah, jadi yang di manufacturing sektor, yang sektorial yang semakin tidak kompetitif. Karena pusat manufacturing sekarang berada di Asia, khususnya di Cina gitu. Tapi ini lebih kepada perasaan what is America for them ya. Dan ini semakin plural, semakin kosmopolitan, pendukung Biden ini mereka semakin merasa teralienasi. Mungkin mereka butuh satu penataran besar secara federal ya, penataran kepribadian bangsa gitu ya. Ya, Pancasila. jadi Pak Jai. Mau menambahkan Bu Dewi tadi. Nah, jadi kebijakan Trump yang kebijakan Biden yang mereverse sebagian besar kebijakan Trump itu punya dampak, bisa punya dampak makin mengerasnya pendukung Trump. Begitu. Jadi itu satu. Yang kedua, Trump itu tidak harus bikin partai untuk maju calon presiden. Calon presiden itu boleh independen di Amerika. Seperti dulu Ross Perot ya. Itu Ross Perot kan dapat suara cukup banyak, dan Trump punya 74 juta pendukung. Baik. Trump itu sudah political party itself. Baik. Dan dia pakai Twitter. Kita istirahat lagi untuk sesi terakhir, di mana sesi terakhir akan kita minta Pak Kris, Ibu Dewi, Pak Jayadi, Pak Yudo untuk memberikan garis besar dari yang sudah kita diskusikan sejak menit pertama tadi. Kita istirahat lagi. Ibu Sita Nur, Ibu Nur Hasanah, dan Ibu Linda Kristianti serta Pak Ami Al-Humami yang juga sudah bergabung tidak di radio tetapi di percakapan Zoom ini. Tadi juga saya lihat ada Pak Hendro Martowardoyo, temannya Pak Jayadi Hanan. Oke, sesi terakhir saya ingin minta para narasumber saya untuk memadatkan kurang lebih 2-2,5 menit apa yang menjadi titik tekan dari pembahasan mereka pada diskusi kita. Saya ingin mulai dari Pak Yudo dulu. Ya, terima kasih Bang Iksan. Jadi kalau menurut saya, kalau bicara mengenai gambaran administrasi Amerika ke depan di bawah Biden, saya rasa memang tadi yang sudah disampaikan Pak Jayadi bahwa ruang 2 tahun ini akan benar-benar dimaksimalkan oleh Biden untuk mungkin satu
menjamin program stimulusnya itu mulus, artinya mencapai target-target pemulihan ekonomi. Yang kedua, vaksinasi mungkin akan menjadi prioritas karena kita nggak bisa bicara bahwa program vaksinasi ini hanya program kesehatan juga gitu. Tetapi dalam konteks ini, karena COVID sudah menjadi public health crisis, kemungkinan juga vaksinasi menjadi semacam prioritas langkah pertama untuk pemulihan ekonomi. Nah, ini yang saya rasa ke depan Biden akan fokus untuk dua hal ini. Nah, yang kalau kita... Dan itu sudah diperlihatkan hari pertama dia tanda tangan semua hal yang bertentangan dengan Trump ya dalam soal penanganan COVID. Ya, betul. Dan itu juga yang kalau kami perkirakan bahwa dari ekonomi Amerika mungkin pemulihannya akan cepat. Jadi akhir 2021 atau awal 2022 ketika vaksin ini sudah masif, kemungkinan ekonomi Amerika akan pulih lagi. Nah, ini yang sebetulnya menjadi catatan buat kita nih. Kalau kita tidak pulih pada waktu yang tepat gitu loh. Karena apa? Karena satu, kita kan punya budget defisit yang cukup besar. Dan kita masih mengendalikan pembiayaan dari luar, termasuk juga flush likuiditas dari stimulus yang ada di Amerika gitu loh. Nah, kalau Amerika pulih sebelum kita pulih, maka uang-uang yang masuk ke Indonesia berpotensi balik lagi ke sana. Nah, ini yang menjadi tantangan kalau misalnya pemulihan ekonomi kita terlambat, bahkan mungkin sampai di akhir 2022 ketika Amerika sudah baik. Cuma memang di sisi lain ketika ekonomi Amerika pulih, mungkin juga sisi ekspor kita akan membaik. Nah, ini cuma tarik-tarikannya kencang-kencangan mana nih gitu loh. Cuma memang yang dari sisi sektor finansial yang kekhawatirannya adalah ketika dana yang masuk ke Indonesia pada saat ini kemudian balik lagi ke Amerika, dan ini yang memberi tekanan eksternal yang cukup dalam. Mungkin itu. Baik. Pak Krisanter. Iya. Terima kasih. Ya, saya sepakat betul dengan apa yang disampaikan Pak Yudo tadi. Tadi disinggung mengenai bahwa bursa itu bereaksi positif pada waktu pelantikan Biden. Itu memang banyak dilandaskan kepada, pertama, bahwa stimulus yang 1,8-nya Trump yang ditolak oleh Senat karena dianggap sudah mau waktunya diganti, hampir pasti akan lolos karena ini sangat dibutuhkan oleh Amerika, dan ini pasti kedua belah pihak sama-sama mempunyai concern yang besar. Kedua, memang keputusan-keputusan pertama yang dilakukan oleh Biden, executive order yang dia keluarkan yang betul-betul fokus kepada penanganan COVID yang reverse daripada yang dilakukan oleh Trump, itu menimbulkan dampak positif, confidence masyarakat bahwa ini sudah the right way. Karena memang di Amerika itu mereka melihat pandemi ini agak berbeda. Dia memang jumlah tesnya sudah begitu banyaknya, sudah hampir 270-an juta. Dan memang positivity rate-nya tinggi. Tapi itu karena jumlah tesnya besar, sehingga mereka menganggap bahwa kalau vaksin ini keluar, majority menganggap bahwa otomatis will be handled in the right way. Artinya dampak ekonominya akan positif. Jadi keyakinan bahwa ekonomi ini akan membaik dalam jangka waktu pendek, apalagi programnya Biden itu mengenai vaksinasi, mengenai semua hal-hal yang dia lakukan mengenai COVID ini dianggap tepat sekali. Itu akan menimbulkan confidence besar. Dan yang terakhir, memang Menteri Keuangannya kan Janet Yellen, yang merupakan chairperson pada waktu dari Federal Reserve pada waktu krisis 2008, dan dia dianggap berhasil menangani dengan baik. Jadi confidence level ini yang menurut saya tinggi sekali, dan ini yang mengakibatkan saham bergeraknya meskipun yang menang itu yang menjadi administration itu Demokrat, tapi pasarnya bereaksinya berbeda. Dan apa yang dikhawatirkan oleh Pak Yudo itu betul-betul merupakan kekhawatiran besar kalau memang ekonominya berjalan sebagaimana sudah ditunjukkan di awal-awal keputusan-keputusan ini diambil, itu akan berdampak besar buat Indonesia. Apalagi sekarang Indonesia pun lagi fokus mau membentuk sovereign funds ini yang sedang dalam persiapan akhir, yang merupakan langkah yang bagus.
Tetapi bagaimanapun juga yang namanya funds itu, US situation itu akan berpengaruh besar. Baik. Akan berhasil nggak funds ini? Maksudnya dia berhasil menarik dana nggak? Saya pikir ini yang betul-betul mesti diwaspadai. Apalagi kalau ditambah lagi penanganan di sini dianggap tidak tepat, sehingga akibatnya dampak ekonominya akan makin panjang. Wah, itu akan lebih memukul lagi. Barangkali itu, Bung Ican. Baik, Terima kasih. Pak Jayadi. Terima kasih Bang Ican. Saya kira ada 3 tugas besar Joe Biden ya. Satu, mengatasi krisis ekonomi dan kesehatan, tadi sudah banyak disinggung oleh Pak Yudo. Yang kedua adalah mengatasi polarisasi tajam di bidang ideologi, agama maupun ras. Dan yang ketiga adalah mengembalikan American leadership di dunia. Kalau kita lihat tingkat kesulitannya, dugaan saya untuk mengatasi krisis ekonomi dan kesehatan, mungkin kemungkinan dia berhasil akan lebih besar. Kemudian mengembalikan American leadership ke dunia, di tingkat dunia juga akan lebih mungkin berhasil. Tapi saya ragu apakah dia mampu mengatasi persoalan polarisasi itu. Mengingat antara lain misalnya model pemilu Amerika yang dari segi waktu 2 tahunan, yang kedua akan selalu ada politisi dengan model pemilu istilahnya winner takes all ya, sistem plurality, itu akan selalu ada politisi yang akan menggunakan isu-isu rasial, isu-isu polarisasi ini untuk dijadikan mengambil manfaat untuk kemenangan. Jadi dia akan menghadapi persoalan. Paling-paling untuk soal polarisasi ini dia akan lebih banyak melakukan langkah-langkah simbolik. Misalnya mengembalikan isu yang DACA ya, DACA, kemudian sensus yang yang memasukkan imigran juga sebagai bagian dari populasi dan sebagainya itu, yang sifatnya simbolik. Tapi dia akan tetap kesulitan berhadapan dengan isu-isu polarisasi ini, dan saya kira itu tantangan bangsa Amerika secara keseluruhan. Baik, Ibu Dewi, saya tambahkan sedikit. Kalau zaman Obama kan ke pengalaman Biden digunakan baik oleh Obama untuk menggerakkan urusan luar negeri. Kali ini bisa dibalik nggak? Kewibawaan dia dipakai dalam negeri, tetapi keluar mungkin Kamala Harris akan menjadi spokesperson yang baik. Ya, karena memang situasi di dalam negeri begitu menantang, memang akan banyak sekali perhatian dari presiden untuk isu-isu di dalam negeri. Tetapi saya kira bagaimanapun juga summit juga penting, ya, keberadaan presiden di summit seperti East Asia Summit itu diperhitungkan. Dan Biden mengkritisi Trump karena kurang memberikan perhatian misalnya kepada isu-isu multilateral, juga isu regional. Trump itu tidak pernah, hanya sekali menghadiri East Asia Summit, tidak menunjuk dubes Amerika untuk ASEAN misalnya. Jadi untuk pemulihan posisi Amerika Serikat pada tahap awalnya itu adalah memulihkan kembali State Department yang betul-betul dipreteli oleh Donald Trump, karena dia banyak sekali posisi-posisi senior yang tidak diisi oleh Donald Trump, baik di dalam negeri Amerika maupun di luar negeri. Jadi saya kira ini akan ada restorasi cepat. Dia menunjuk Anthony Blinken sebagai menlunya, yang orang yang sangat kawakan ya, berpengalaman sejak zaman Obama, jadi pernah jadi wakil menlu, dan itu arsitek dari Pivot to Asia. Jadi memang punya perhatian khusus tentang Asia. Jadi kita akan lihat pada tingkat menlunya paling kurang itu akan lebih banyak perhatian juga pada Asia. Hubungan dengan AS sama China itu akan tetap mendominasi hubungan internasional Amerika Serikat. Amerika akan tetap tough ya, firm terhadap China. Tetapi barangkali dari segi style, dari segi bahasa tidak terlalu provokatif, dan juga dia tidak akan jalan sendiri. Dan dengan demikian kita boleh bilang bahwa isu Timur Tengah akan menjadi nomor sekian ya? Isu Timur Tengah itu tidak akan pernah nomor sekian bagi Amerika Serikat, karena isu itu mandala utama bagi mereka. Apalagi ini isu Amerika akan kembali ke perundingan dengan Iran ya, dan ini tentu ada menimbulkan dinamika dengan Arab Saudi dengan Israel yang sangat menentang itu. Padahal Arab Saudi dan Israel merupakan sekutu utama Amerika Serikat juga. Jadi dan di era Trump mereka betul-betul jadi good boys. Tetapi itu perundingan dengan Iran itu adalah bagian komitmen yang memang waktu itu Obama yang mendorong. Mandala yang penting juga. Jadi sekarang ini kalau kita lihat, karena ekonomi dan geopolitik itu berada di Indo-Pasifik ini akan menjadi perhatian utama. Nah, ini saya kira kesempatan bagi ASEAN dan bagi Indonesia, karena saya perkirakan Biden akan lebih menghormati sentralitas ASEAN, dan peranan Indonesia di dalamnya itu saya kira akan mendapat
peluang yang cukup besar. Baik, terima kasih banyak Ibu Dewi. Dan sahabat Sonora serta Smart Listeners, kita tadi sudah mendengarkan paparan terakhir dari Profesor Dr. Dewi Fortuna Anwar, seorang peneliti senior dari LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Sebelumnya tadi ada Dr. Jayadi Hanan, pengajar di Universitas Paramadina untuk Hubungan Internasional. Sebelumnya lagi ada Pak Chris Kanter, seorang pengusaha dan banyak berkiprah pada dunia internasional dan sekarang menjadi Board of Governor dari East West Center. Juga ada Dr. Teguh Yudo Wicaksono, seorang ekonom kita yang memimpin lembaga yang bernama Madini Institute. Saya Cenau Lembah, semoga kita melihat kiprah dan akan ada dampak baiknya buat negeri kita. Selamat berakhir pekan. Telah Anda simak Perspektif Indonesia.